Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwa al-kiram, nahmadu Allahu azza wa jal. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul dan bisa rapat untuk semua. Salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang senantiasa mengikuti sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Kita pada pertemuan yang lalu itu ada 4 karakter ciri yang neraka haram atas pemilik 4 karakter tersebut. Dan ternyata amalan ini adalah satu di antara amalan-amalan yang neraka diharamkan menyentuh pelaku dari amal-amal itu. Ini hanya satu. Secara umum, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat itu adalah ciri-ciri orang yang dijauhkan dari neraka dan berhak masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannat tajri min tahtihal anhar, akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. Wa may ya'sillah, sebaliknya ayat selanjutnya, wa may ya'sillah wa rasulah, barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melanggar batasan-batasan syariat, yudkhilhu nara, maka akan dimasukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, sudah kekal maka baginya adab yang menghinakan. Baginya adab yang menghinakan. Ini secara umum, dan kita sudah melalui kemarin satu amalan, yaitu amalannya secara umum berbuat baik kepada manusia dan berlaku lemah lembut, budi pekerti luhur. Itu termasuk 4 ciri secara khusus. Nah, sekarang kita pindah ke amalan kedua. Ini disebutkan oleh para ulama, yang amalan ini membuat orang itu tidak disentuh oleh api neraka. Kalau tidak disentuh oleh api neraka, maksudnya adalah langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Beda dengan akidah Ahlussunnah yang mengatakan bahwa orang yang berdosa dan dia tetap muslim, tidak berbuat syirik, maka dia akan dihukumi di neraka sebagaimana dosa yang pernah dilakukan. Kemudian setelah itu akan dimasukkan ke dalam surga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi ini tidak disentuh oleh api neraka. Neraka haram atasnya. Amalan yang kedua yang ingin kita sebutkan pada kesempatan kali ini adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah ada syaratnya. Bi ikhlasin, dengan ikhlas murni, wa yaqinin, dan keyakinan. Dan ini kebanyakannya amalannya, ini amalan apa ini? Amalan batin. Tapi ada amalan zahir, ada ucapan-ucapan, tetapi kesungguhan hati, keikhlasannya kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah." Tidak ada salah seorang di antara kalian yang bersaksi ucapan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itulah utusan Allah, berarti dia beragama Islam, mengakui Nabi sebagai Rasul yang terakhir utusan Allah, sidqan min qalbihi, jujur dari dalam hatinya. Jujur dari dalam hatinya, illa harramahu Allah ala nar, harramahullahu ala nar, kecuali Allah haramkan baginya api neraka. Api neraka. Jadi afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu memang ucapan tahlil itu. Tetapi orang kan berbeda. Dia ucapan apakah sama dengan hatinya atau lengah, atau kita sering lihat naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita bermain-bermain sampai menggoyang-goyangkan badan. Itu ikhlas itu, apa itu yakin? Kadangkala ada yang huruf-hurufnya sudah hilang. La ilaha illallah, kemudian tinggal la ilaha, kemudian la ilah,
kemudian tinggal huwa, kemudian tinggal hu, dan tinggal nafas. Hu, dan seterusnya. Apa benar demikian? Nah, ini amalan kedua yang dijelaskan oleh para ulama, yang ucapan la ilaha illallah dengan ikhlas dan yakin, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Oleh karenanya dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad harrama 'alan nar." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka. Kata haram dalam bahasa Arab itu akan berubah menjadi halal. Haram selamanya. Beda kalau la. Oh, la ini maksudnya tidak sempurna, mungkin akan begini. Masih ada takwil yang lain. Ada pemalingan makna, tapi kalau haram tidak akan berubah. Innallaha qad harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka man qala la ilaha illallah. Orang yang berucap la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, dan dia mengharapkan wajah Allah, dan dia mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini sama dengan ucapan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah? Ini khusus ucapan talqin, ucapan akhir hayat. Barang siapa yang akhir ucapannya ilaha illallah maka dia masuk surga. Tapi kan dia punya dosa-dosa yang lain. Dan ini ucapan akhir hayat sebagai apa? Sebagai pahala yang agung yang besar. Tapi yang kita maksud amalan ini, dia adalah amalan-amalan bukan ucapan akhir hayat. Dia sehat atau sakit tapi masih hidup, dan dia mengucapkan la ilaha illallah sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya, bi ikhlas, dengan ikhlas mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, dan penuh keyakinan. Nah, ini amalan yang kedua setelah amalan yang pertama yang kemarin kita sebutkan. Kemudian amalan yang ketiga, ini kita ingin sebutkan pada kesempatan kali ini adalah takbirul qadam fi sabilillah. Ghabar. Siapa yang tahu artinya gubar? Bahasa Arab gubarun. Ini faedah, kemarin belajar bahasa Arab ya. Gubar. Dalam surat Abasa, ghabarah. Ada yang benar dengan ghabarah. Ini sama maknanya. Siapa yang tahu ayat-ayat terakhir? Ghabarah. Ada kan? Iya. Siapa yang tahu? Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Terus wujuhu yauma idzin musfira dhahikatum mustabsyira wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Dan ada wajah-wajah yang pada hari kiamat itu ghabar. Tapi saya mengartikan secara letterlek ya, di arti ghabar itu artinya merah padam bersungut-sungut. Nah, ini takbirul qadam. Qadam itu apa? Telapak kaki. Masa kaki bersungut-sungut? Fisabilillah. Takbir di situ adalah kaki yang berdebu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan biasa kalau orang wajah ditaruh debu di atasnya, dia marah enggak? Nah gitu. Nah, di akhir kiamat nanti kelak ketika diumumkan ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka bagiannya masing-masing. Nah, orang yang marah itu yang pokoknya tidak bisa dirasa karena kita belum sampai ke sana, masih di alam dunia ini. Luar biasa, mereka menyesal, ada rasa marah, ada rasa sakit, pedih. Nah itu. Tapi ini di dunia ya, di dunia. Amalan di dunia ini, masih amalan di dunia punya kesempatan untuk tidak tersentuh api neraka. Kaki yang berdebu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya faedah yang sangat besar, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan amal, memberikan ganjaran sesuai dengan amalan seorang hamba. Semakin susah, dan itu amalan ditetapkan dalam syariat, semakin susah maka pahalanya semakin besar. Maksudnya orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad misalkan, maka orang yang berjalan itu lebih besar pahalanya daripada orang yang naik kendaraan. Dan maksudnya
berdebu di jalan Allah ya dia jalan capeknya luar biasa. Apa istilah bahasa Indonesia? Kavaleri sama infanteri ya. Yang jalan itu yang mana? Infanteri. Infanteri itu yang lebih besar pahalanya. Karena ini secara tekstual ya, karena lebih banyak kotor kakinya, lebih berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu mana jihad. Ada jihad dengan lisan, jihad dengan harta, jihad dengan apa? Dengan nyawa, jihad dengan ilmu, jihad dengan nyawa, dan jihad dengan harta. Dan ini semua masuk jihad. Maka ada waktu-waktu kesempatan lumayan dekat lah. Kalau kita bisa jalan mau ke pengajian lumayan dekat, itu termasuk jihad, ingin memperoleh ilmu. Jalan kaki. Jangan semua karena sudah punya kendaraan naik motor aja, dan pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Dan itu maksudnya bukan berarti kita harus berbecek-becek kaki. Mana becek ini? Lagi musim hujan kan? Kaki kita saya mau tanam situ supaya lihat becek. Bukan itu maksudnya. Tapi lelah dan peluhnya di dalam berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah ada kisah Jabir bin Abdillah, periwayat hadis ya. Pernah dengar kan? Dari hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ini di Romawi, Rom, dan ini perluasan kekhalifahan zaman sahabat. Nabi SAW sudah wafat. Ada seorang raja, bukan raja, pemimpin pasukan pada saat itu, dan Jabir walaupun sahabat ya jadi anggota. Enggak harus setiap sahabat saya yang jadi pemimpin, enggak harus. Kemudian pemimpin ini namanya itu Malik bin Abdillah Al-Khuzami. Dia mengatakan ya Aba Abdillah. Jadi Jabir bin Abdillah kunyanya Aba Abdillah. Ya Aba Abdillah irkab. Tolong naiklah. Maksudnya naik di atas kendaraan. Faqad hamalakallah. Dan sungguh Allah telah memberikanmu apa? Tunggangan. Baglan, di sini dalam riwayat baglan. Apa itu bagal? Baglun, himarun, keledai. Kalau hisonun, kuda. Nah, di antara keduanya ini bagal. Apa namanya? Bagal. Bigol. Kemudian Jabir, kan jalan tuh Jabir. Kemudian faqala Jabir aslah adabati. Allah telah memperbaiki kendaraanku. Wa astagni an qaumi, dan saya merasa cukup dari kalian. Maksudnya ya alhamdulillah saya tidak butuh apa-apa sekarang. Wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man aghbarat qadamah, barang siapa yang berdebu dua kakinya di jalan Allah, harramahullahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Maka Allah mengharamkan baginya api neraka untuk tersentuh dengan api neraka. Akhirnya orang ini kedua kali bilang, kamu tolong naiklah ke bigolmu. Dibacakan hadis ini, orang itu sudah enggak ngomong lagi apa-apa. Dan ini bukti amalan sahabat, mereka mempraktikkan bahwa sewaktu-waktu, bukan berarti kalau perjalanan jauh saya jalan kaki aja, kalian naik mobil aja lah. Tidak. Tapi apa? Tapi apa? Beliau ingin mempraktikkan hadis Nabi SAW. Dan saya dapat faedah ini di kisah dari Madinah ke Rojak TV, itu bukunya Ustaz Kiranda, Syekh Abdul Razak waktu di Lombok. Beliau kan ngisi daurah. Nah itu ketika mereka itu lagi jalan-jalan naik kendaraan kan. Nah Syekh mau turun, kalian jalan aja duluan, saya mau turun. Dan saya memaksa, Syekhnya memaksa, saya mau turun, alasan beliau jalan-jalan. Dan saya mentakwil Allah alam, saya menduga ya Syekh sudah tahu kisah ini. Dan beliau sedang berdakwah di Indonesia, ingin jalan-jalan minimal apa? Masih sempatkan jalan-jalan. Syekh kok nggak naik kendaraan, dipaksa oleh para ustaz yang lain. Kalian duluan, saya mau jalan. Jadi Syekh ngotot sampai beliau nggak bisa ngapa-ngapain ya sama Syekh. Silakan saya jalan. Dan mereka duluan. Itu di sekitar ini, di sekitar tempat pondoknya. Tapi kan ada kendaraan itu. Saya nggak mau, saya mau jalan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Ini adalah amalan ketiga yang kita sebutkan. Yang pertama kemarin 4 karakter sifat, yang maksudnya akhlak mulia, budi pekerti luhur yang santun kepada manusia. Yang kedua ucapan la ilaha illallah dengan ikhlas dan yakin, jujur dalam hatinya. Dan yang ketiga ini kaki yang berdebu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita bisa bacakan
hadis-hadisnya dari Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.